Baik, kita lanjut kembali. Tadi ada yang terlupa ya di mukadimah, yaitu tentang asbabun nuzul atau kronologis dari surat Al-Mudatsir ini sendiri. Asbabun nuzulnya ini diceritakan dari Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Beliau telah menceritakan ya bahwa Rasulullah sendiri telah menceritakan kepada kami, yaitu para sahabat, jawarat bihiroin. Suatu hari Rasulullah mendengar sesuatu di dalam gua Hiro. Falamma qadaitu jiwari, kemudian ketika melirik di sampingnya gitu ya, maka tidak ada sesuatu apapun. Habitu, kemudian aku naik, sedikit aku naik, fanudi itu, kemudian aku dipanggilnya. Fanazartu an yamini, kemudian aku melihat ke sisi sebelah kananku. Falam ara syai'an, dan aku tidak melihat sesuatu apapun. Kemudian aku melihat fanadhartu an shimali, kemudian aku melihatnya dari sisi kiriku. Falam ara syai'an, maka aku pun tidak melihat sesuatu apapun. Wa nadhartu amami, ya, kemudian aku melihat di depanku, maka tidak ada sesuatu apapun. Wa nadhartu khalfi walam ara syai'an, dan aku pun menoleh ke belakang lalu tidak ada sesuatu apapun. Kemudian farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat wajahku atau kepalaku ke atas. Fara'aitu syai'an, maka aku melihat sesuatu di atas tersebut, yaitu seorang yang menjelma ya, atau bukan seorang yang menjelma, malaikat yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya kepada Nabi SAW. Maka seketika itu fa'ataitu Khadijah, aku mendatangi Khadijah. Fakultu, dan aku mengatakan, dasiruni, selimutilah aku. Wasubbu alayya ma'an baridan, dan kucurkanlah kepadaku air yang dingin ya. Qala fadasiruni wasubbu ala ma'in baridan ya. Rasulullah mengulangnya lagi, selimutilah aku, kemudian kucurkanlah air yang dingin untukku gitu ya. Karena dengan peristiwa turunnya wahyu ini, Rasulullah merasakan shock yang sangat dahsyat gitu ya, dan sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah terjadi terhadap beliau, maka kali itu beliau merasakannya gitu ya, dengan perasaan yang begitu tidak menentu gitu ya, sampai akhirnya tadi menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya dan menyiramnya dengan air yang dingin sampai 2 kali diulangi. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah ya, karena dalam awal surat Al-Mudatsir ini, ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir ya, wahai orang yang berselimut, bangunlah ya, fa'andir, maka peringatilah orang lain, atau peringatilah atau dakwahilah dan beramar ma'ruf ya nahi munkar terhadap orang lain, seperti itu. Itu adalah asbabun nuzul dari surat Al-Mudatsir. Ya, di sini masih banyak riwayatnya yang versi-versinya agak berbeda sedikit, namun isinya sama ya, menerangkan tentang awalnya terjadi diturunkan wahyu terhadap Nabi. Baiklah, di sini saya akan beranjak kepada tafsir atau yang intinya dari pembahasan tadabur surat Al-Mudatsir ini ya, dimana yang pertama yaitu ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, artinya seperti itu. Nah, di sini ini adalah khitab terhadap Nabi SAW ya, dimana khitab ini atau bentuk panggilan Allah ini tidak diberikan terhadap nabi-nabi yang lainnya, melainkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah nabi atau hamba Allah yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kum fa'andir, bangunlah dan peringatilah orang lainnya. Orang lain di sini adalah kafir Quraisy yang waktu itu berada dalam kejahiliahan yang begitu nyata ya, berada dalam kejahiliahan yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir lagi. Maka seketika itu Allah menurunkan Nabi ya, mengutus Nabi sebagai utusan untuk menyempurnakan agama Allah, yaitu agama Islam ya, dimana ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad yaitu di surat Al-Maidah ayat 3 ya,
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan pula nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamaku, ya. Seperti itu surat ayat yang terakhir turun. Nah, kemudian warabbuka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu maka bertakbirlah di sini adalah mengagungkanlah Allah, ya, terhadap Tuhanmu dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala kebesarannya. Maka patutlah seorang hamba, dan di sini adalah nabi, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya dan dengan segala keagungannya. Wa thiyabaka fatahhir. Nah, thiyabaka fatahhir ini berarti dan bajumu maka sucikanlah. Ya, Imam Qatadah di sini mengatakan thiyabak tahharo di sini adalah membersihkan minal ma'asi wal dzunub, dari kemaksiatan dan segala dosa-dosa, ya. Jadi arti dari tohir atau membersihkan di sini mengandung dua makna, yaitu makna majazi dan makna hakiki, ya. Makna hakikinya adalah sebagai dari sisi fisiknya, ya, pakaian, kemudian tempat sholat kita, tempat sujud kita, ya, yang berkaitan dengan fisik yang menempel di badan kita, gitu, ya. Kemudian arti secara maknawinya yaitu membersihkan dari segala dosa dan kemaksiatan. Nah, ini kedua arti majazi dan hakiki ini saling berkesinambungan, saling melengkapi, ya, dan saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya, di mana kita sebagai ketika menghadap Allah yaitu harus bersih dari luar dan dalam, atau zahir dan batinnya, seperti itu. Kemudian di ayat yang berikutnya adalah warujza fahjur, ya. Ay utrukil asnam wal ausan, tinggalkanlah segala macam berhala atau sesembahan. Nah, di sini waktu itu jahiliyah dalam keadaan benar-benar dibodohkan, ya, dibodohkan dengan mereka menyembah berhala-berhala yang tidak ada gunanya sama sekali bagi mereka sendiri, ya, karena dirinya sendiri, ya, jangankan untuk menolong orang lain, tapi dirinya sendiri roboh dan hancur, ya, tanpa ada siapapun yang menghancurkannya pun. Dengan tertimpa angin saja atau dengan tertimpa musibah, misalnya banjir, maka si patung-patung itu akan hancur dengan sendirinya, apalagi untuk menolong penyembah-penyembahnya, gitu, ya. Maka di sini Allah merintahkan untuk meninggalkan semua macam berhala, gitu, ya, karena ini termasuk perbuatan yang musyrik. Berikutnya adalah wala tamnun tastaksir, janganlah meminta lebih ketika kita memberikan sesuatu terhadap orang lain, ya. Di surat Al-Insan dikatakan dengan maknanya seperti ini, maka ketika memberikan terhadap orang lain, maka kita harus berdasarkan Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala, dan jangan memberikan balasan dari orang itu, ya. Karena ketika kita meminta lebih dari selain Allah atau dengan hamba Allah atau makhluk Allah, maka kita akan merasakan kerugiannya sangat besar, ya. Kita akan menyesalinya sebesar-besarnya, karena harapan ataupun balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah wali rabbika fasbir, ay ij'al sabaraka ala adahim liwajhi rabbika azza wa jalla. Jadikan kesabaran ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam menghadapi segala ujian amar ma'ruf nahi munkarnya. Kesabaran dalam menghadapi objek-objek dakwah yang kita hadapi, ya. Karena setiap objek dakwah kita itu berbeda-beda sekali karakternya, berbeda sekali sifatnya, maka dari itu kita harus senantiasa bersabar, ya. Ada pepatah yang menyebutkan khatibun nas ala qadari uqulihim, ya. Berdakwalah atau ajaklah orang lain itu sesuai dengan kadar akalnya mereka, atau sesuai dengan kadar karakternya mereka, ya. Jadi kita tidak bisa, ya, ketika berdakwah terhadap kalangan mahasiswa, maka kita seperti mengajar anak-anak TK, gitu, ya. Ayo anak-anak, tidak seperti itu, ya. Ataupun sebaliknya, ketika kita mengajarkan anak-anak TK, gitu, ya, kita tidak bisa mengajar seperti terhadap mahasiswa. Baiklah, silahkan sekarang kita buka
pelajaran kita, yaitu tentang demokrasi. Apa itu demokrasi ya, misalnya kata anak-anak gitu ya. Nah, jadi ala qadari ungkulihim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.